Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Izinkan saya pagi ini untuk meneruskan kajian kitab Taysirul Khalaq. Sebelumnya mari kita baca Sumudi dengan harapan semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadidiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, kita masih melanjutkan kajian kitab Taysirul Khalaq. Kita masih meneruskan bab adabul muta'allim, adab murid. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas bahwa adab terhadap murid itu, adab murid itu banyak ya. Ada yang berkaitan dengan dirinya sendiri, ada yang berkaitan dengan gurunya, dan ada yang berkaitan dengan teman-temannya. Ya, yang sudah kita bahas adalah adab murid terkait dengan dirinya sendiri dan juga terkait dengan gurunya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan adab murid terhadap teman-temannya atau bersama teman-temannya. Wa amma adabuhu, adapun adab-adab murid ya, ma'a ikhwanihi, bersama dengan teman-temannya, terhadap teman-temannya. Faminha, sebagian dari adab-adab itu ihtiramuhu, yakni adalah memuliakannya. Jadi yang pertama, seorang murid itu di antara sesama murid harus saling memuliakan. Saya teringat dengan tradisi di pondok itu ya, di pondok pesantren itu, di antara ekspresi ya, saya katakan ekspresi itu karena ekspresi itu bisa wujudnya macam-macam, memuliakan itu wujudnya macam-macam. Nah, di antara ekspresi memuliakan teman itu di pondok itu, baik terhadap teman yang besar maupun teman yang kecil di bawahnya jauh sekalipun, itu manggilnya Kang. Ya Pak Bisri ya. Ya Kang gitu. Ya. Jadi kalau kita memanggil senior kita ya Kang. Senior kita memanggil kita itu
Kang. Bahkan Pak Kiai sekalipun kadang-kadang juga memanggil kita itu dengan Kang juga. Nah, ini kan luar biasa itu. Ya, penghormatan yang luar biasa. Lah nek wis ngundang Kang kan mestinya ya dalam tingkah laku yang lain-lain juga insya Allah ya bagus kan begitu. Karena sudah sejak awal strata itu minimal sudah disamakan tuh semuanya mengundang Kang itu ya. Enggak, tradisi di pondok Kang ya. Kang dia Mas itu sama saja ya. Iya, iya. Kang itu Mas ya, betul ya. Jadi saya jelaskan Kang itu Mas ya. Makanya kemarin ketika kami alumni pondok Torekot Muktabaroh Bulu itu ya, Jalan Sudono yang diasuh Pak Ahmad Anwar itu, Kiai Ahmad Anwar itu ya ketemu sudah tua-tua dan itu lintas angkatan sehingga ya sebagian besar malah nggak kenal sebelumnya itu ya. Itu dari mulai yang kemarin yang datang yang tertua itu Pak Amjad, Pak Kiai Amjad Al-Hafidh yang mengasuh pengajian Asmaul Husna itu. Yang terjemahannya yang bukan terjemahannya nazam Asmaul Husna itu dibaca di mana-mana se-Indonesia itu Pak Amjad itu juga termasuk alumni Pondok Torekot. Itu 74 tahun ya. 74 tahun. Ya berarti kakak saya jauh ya berarti. Ada yang dari Surabaya itu Kang Husnan namanya ya. Banyak itu kita tiba-tiba menyepakati malah usul dari yang senior itu. Bagaimana kalau sekarang kita pokoknya mengundang di antara kita Kang saja. Jadi biar tidak ada katakanlah ya yang namanya orang itu kan perkembangannya beda-beda ya itu ya supaya sama lah gitu ya itu ya. Sepakat kita Kang ya. Sehingga saya tuh bahasa dengan Pak Kiai Amjad tuh sama undangnya Pak itu tiba-tiba undang Kang itu ya kagok itu. ya sudah ini di sini undang Kang tapi nanti di luar undang Pak lagi tidak apa-apa. Begitu ya. Ya. Jadi ini ekspresi ya, jadi ekspresi saja. Intinya adalah memuliakan ya. Memuliakan itu biasa dengan cara macam-macam ya. Ya. Dengan membantu, dengan wujud memuliakan kan bisa begitu. Ya, saya teringat dulu ketika anak saya masih di SD itu pernah ngumpulkan uang di antara teman-temannya itu untuk membantu temannya yang sepatunya rusak. Nah itu kan ekspresi ya menghormati teman bahkan mau membantu ya. Nah, itu. Ya. Jadi sekali lagi ekspresi menghormati itu bisa bermacam-macam ya. Kayak seperti misalnya yang namanya ekspresi khudu terhadap guru itu ya. Kemarin adab murid harus khudu itu ya merendahkan diri, patuh ya kepada guru itu pada umumnya ya tadi itu. Ya, kalau cium tangan pastilah ya. Minimal cium tangan itu misalnya tidak ada kok murid dengan gurunya enggak cium tangan tidak ada itu ya. Ya. Bahkan kalau jalan sampai direwangi ngelesot di hadapannya itu ya. Ya. Iya, cium tangan ya terserah lah itu ekspresi juga ya dan sekedar kita yang sampai dibolak-balik itu ya. Ya, itu ekspresi semua itu ya. 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 Makanya saya itu kan dulu masih di IAIN ya, masih ketika saya awal-awal masuk di IAIN itu kan kebetulan di antara dosen itu ada yang guru saya ya mantan tapi kan ada mantan guru saya waktu di PGA itu dan ketika di PGA itu ya maksudnya belum waktu itu belum jadi pegawai yang sudah dia masih mahasiswa tapi nyambi ngajar begitu ya. Jadi masih muda waktu itu. Sehingga ya jarak usia dengan saya itu ya enggak jauh-jauh amat gitu ya. Ya. Itu begitu ketemu saya cium tangannya. Ya. Nah, salah seorang pegawai ya, Pak Kiai Soleh yang sering ngisi pengajian di sini itu langsung komentari dengan berbisik, iki mesti guru nih. Jadi dia sudah menebak itu, ini mesti guru deh. Ya.
Orang mungkin anak gurune sampai dicium tangan, apalagi masih muda itu. Nah itu tradisi ya, tradisi menghormati itu dengan ekspresi yang bisa bermacam-macam. Silahkan, tapi dia menghormati. Ya. Nah itu misalnya ya. Jadi yang pertama menghormati, ya, menghormati kepada murid yang lain itu. Nah yang berikutnya watarku ihtiqari, dan meninggalkan ihtiqar itu maknanya banyak ya, memandang rendah, menghina, mencaci, maki ya. Ya. Atau kalau sekarang mungkin ya bahasa populernya membuli gitu ya. Ya. Ya, jadi meninggalkan membuli, ya, memandang rendah, menghina, mencaci maki, wahidim minhum ya. Salah seorang di antara mereka. Jadi artinya ya intinya kita tidak boleh memandang rendah, menghina, mencaci maki, membuli teman-temannya ya. Dan larangan mencaci maki, mengolok-olok, menghina terhadap teman ini ya, dan juga sekarang istilahnya membuli itu memang ya karena efek ya, atau akibat dari hinaan, dari caci makian, dari bulian ya, itu luar biasa itu terhadap apa namanya si murid yang lain itu ya. Ya. Dari mulai sekedar ya hanya malu ya, karena dibully kan pasti malu lah, dihina itu pasti malu, orang tidak ada yang suka dihina itu ya. 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 Lalu kemudian bisa juga secara mental itu ya sedih ya, bahkan sampai depresi ya. Ya. Bahkan apa namanya sampai ada yang bunuh diri loh ya. Belum lama ini kira-kira ya 2-3 bulan yang lalu itu di Banyuwangi itu ada anak baru umur 11 tahun itu ya. Itu berarti kan ya kelas 5 kelas 6 dia paling ya. Itu bunuh diri ya. Nah ternyata itu apa namanya sering dibully itu sebagai karena anak yatim itu mungkin tidak tahu cara membulinya gimana ya, itu sampai kemudian bunuh diri ya. Masya Allah ya. Dan kasus-kasus bulian itu ya, Masya Allah banyak sekali di sekolah-sekolah itu ya. Ya. Dan itu sekali lagi sangat negatif itu memang ya. Makanya harus ditinggalkan, itu harus di apa namanya, tidak boleh dilakukan ya, bulian terhadap temannya itu ya. Bahkan malah juga balas dendam kadang-kadang kalau punya kekuatan ya, balas dendam itu ya. Ya. Memang bahwa yang namanya apa itu, yang namanya bulian itu ya memang kadang-kadang bisa juga berefek positif juga bisa memang ya. Orang tuh kadang-kadang ada loh ya yang dihina, yang diolok-olok, yang dibully itu kemudian mengambil sikap positif ya. Jadi tidak negatif tadi, ada sebagian ada ya. Positif yang kemudian lalu dengan dibully, dengan dihina itu kemudian tumbuh rasa semangatnya untuk menunjukkan bahwa dirinya itu mampu dan bahkan nanti bisa lebih hebat dari yang membuli itu, ada itu ya. Jadi balas dendam dengan cara yang positif ya, memang ada yang seperti itu ya. Banyak loh orang-orang yang sukses itu di antara penyebabnya itu pengalaman-pengalaman hidup yang pahit ya, yang merasa dia itu terhina, merasa dia itu terpojokkan itu kemudian lalu termotivasi betul Pak Hamzah ya. Jadi makanya menanggapinya dengan positif ya. Tapi
tidak bisa alasan seperti itu lalu kemudian membuli dibenarkan, tidak bisa ya. Membuli tetap tidak boleh, ya, tetap tidak boleh, harus dihindari itu. Ya pasti dosa lah mau menghina kok. Ya tidak boleh ya. Jadi ya Allah ya. Ini diatur sedemikian rupa itu terhadap teman itu, jangan sampai membuli. Ya, ya bahwa ya itulah ya kadang-kadang kita itu sok sendaguru, kadang-kadang ya sok nyek-nyekan itu ya itu. Tapi itu ya niatnya tidak niat dalam rangka untuk apa namanya membuli betulan, itu hanya untuk guyon, itu ya sok-sok memang itu kita itu. Tapi kalau bisa memang dihindari memang. Sebab kita tuh kadang-kadang tidak tahu itu apa namanya. Teman yang kita bully itu janjane dengan diolok-olok begitu itu betul-betul sakit, atau dia juga hanya sekedar menikmati kalau tahu kalau itu hanya keguruan itu ya. 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 Ya Allah, ini apa namanya? Kemarin ya sudah ada tarhul mizah ya, meninggalkan guruan di hadapan guru ya. Ini ya jadi untuk guyonan sekalipun memang kalau bisa itu ya dihindari, tapi memang kadang-kadang kita itu ya sok guyon itu ya, sok guyon. Aduh ya Allah, kita itu ya betapa memang apa namanya, sok melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Oke. Ya, ini yang penting jangan sampai terlalu gitu ya. Kadang-kadang kalau seandainya toh memang guyon itu ya penting. Kemarin kadang-kadang ya hidup kita ini kadang-kadang ya sudah susah ya. Ya butuh guyon juga. Ya. Tapi guyonnya guyon yang benar begitu ya. Yang waton ya, betul ya, itu ada istilah guyon waton gitu ya. Dan Nabi itu ternyata memang juga senang untuk guyon, tapi waton ya, guyon waton gitu istilahnya ya. Oke. Lalu yang berikutnya watarkul isti'la'i alaihim ya. Jadi meninggalkan merasa apa lebih tinggi ya. Isti'la' itu merasa lebih tinggi terhadap teman-temannya. Ya, jadi ini kemarin ketika terhadap diri sendiri itu tarkul ujbi ya, meninggalkan ujub ya. Ya ini ada kaitannya memang. Jadi jangan sampai murid itu merasa lebih tinggi ya, dengan teman-temannya itu dibanding dengan teman-temannya itu. Takabur ya, istilah takabur ujub itu ya meh podo lah kurang lebih ya, intinya itu merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik dari teman-temannya itu. Ya, jadi apapun ya sifat-sifat seperti itu negatif ya, karena orang kalau sudah merasa hebat, merasa baik, merasa lebih tinggi, merasa lebih besar, itu kemudian ada kecenderungan lalu justru kemudian berdampak negatif ya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain ya. Nah, menghina orang lain tadi itu ya sebenarnya ya munculnya dari perasaan hebat tadi itu, dia merasa lebih hebat, yang lain itu layak dihina tadi itu, rendah tadi itu ya. Jadi tadi kan artinya kan diantaranya kan memandang rendah ya. Memandang rendah itu berarti ya memandang dirinya tinggi ya. Jadi makanya memuliakan murid ya, meninggalkan, menghina, membuli dan meninggalkan perasaan lebih hebat, perasaan lebih tinggi ini ya kurang lebih sama berkaitan sesungguhnya. Nah lalu kemudian yang berikutnya ini hampir-hampir sama ya, cuma dalam konteks yang berbeda-beda saja. Wa minha, dan sebagian dari adab murid terhadap teman-temannya, wa alla yaskhara, hendaknya tidak memperolok-olok, ya sama aja menghina juga ini ya. Bibatil fahmi ya minhum, terkait dengan apa namanya lambannya pemahaman murid ya.
Ya, yang namanya di kelas itu kan ya pasti ada lah ya. Jadi anak yang pinter, anak yang ya rata-rata, tapi anak-anak ada anak yang apa delelahnya itu ya levelnya itu rendah sekali ya. Kecuali kalau ini ya, kecuali kalau kelas yang memang sudah disaring melalui apa semacam tes-tes tertentu begitu ya. Tapi kalau enggak kan ya di pesantren, di SD itu kan enggak ada tes semacam itu. Sehingga memang kadang-kadang bisa itu dijumpai anak yang sangat-sangat lamban di dalam apa namanya pemahaman gitu. Nah itu ya apa namanya murid yang lain itu tidak boleh itu kemudian memperolok-olok itu, tidak boleh ya, tidak boleh menghina, tidak boleh apa namanya ya apa ya laki-laki yang membuli ngece tadi itulah intinya ya, jadi tidak boleh itu ya tadi itu ya dampaknya negatif ya, dampaknya negatif ya. Ini juga masih ada yang kurang lebih sama ya. Wa alla yafraha, dan hendaknya tidak bahagia, senang ya. Idza wabbakhal ustadzu, ketika seorang guru itu menegur ba'dul qasirina ya, terhadap sebagian murid yang kebetulan ya tadi itu ya yang memiliki apa pemahaman yang pendek ya atau lamban tadi itulah kurang lebih sama ya. Jadi kadang-kadang kan anak-anak itu kan kalau ada guru apa namanya mengingatkan murid yang katakanlah tadi itu ya pendek dalam pemahaman atau kurang cepat di dalam menangkap pelajaran itu kan lalu apa disorai itu misalnya senang gitu kadang-kadang kalau ada murid yang ditegur guru itu senang gitu ya jadi senang kalau melihat yang lain susah itu ini sama aja dengan apa hasud itu ya. Hasud itu kan sering didefinisikan dengan apa namanya ungkapan yang sangat sederhana ya. Hasud itu tidak senang melihat orang lain senang ya. Tidak senang melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain tidak senang. Nah, udah itu aja ya. Jadi kalau ada temannya dapat pujian, dapat nikmat, itu dia nggak senang. Tapi kalau temannya itu sedang susah itu senang. Nah, itu tanda-tanda hasud itu ya. Ya, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, dalam apa namanya tempat bekerja ya. Kalau ada orang lain senang kok kita tidak senang, wah itu hati-hati itu tanda hasud itu. Ya, kalau ada orang lain tidak senang kok kita senang, wah itu tanda hasud itu. Nah ini murid sudah dilatih sejak kecil itu ya. Jangan sampai kalau ada temannya itu sedang di apa namanya katakanlah ingatkan gurunya itu lalu kemudian merasa senang, itu jangan ya. Fa inna dzalika asbabul bughdhi wal adawah. Karena yang demikian itu ya senang kalau gurunya menegur murid yang lain itu merupakan apa namanya sebab-sebab dari kebencian dan permusuhan ya. Jadi pastilah ya, jadi ketika sedang tidak benar lalu kemudian diingatkan guru kok yang lain sorak-sorak itu jengkel pasti itu ya. Jadi apa namanya bisa menimbulkan kebencian dan bahkan permusuhan di antara murid. Dan itu memang sekali lagi harus dihindari ya. Jadi Masya Allah ini apa luar biasa ini ya. Jadi apa namanya adab murid ya, terhadap murid yang lain ya. Terutama memang yang sekali lagi yang kontekstual dengan zaman kita sekarang ini
Ya itu tadi, ya, bullying itu saya kira luar biasa itu kasusnya terjadi di mana-mana ya. Dan sekarang ini bahkan ya memang di sekolah-sekolah itu sampai apa namanya ya semacam dibentuk satgas khusus untuk meminimalisir bullying ini ya supaya tidak terjadi terus. Nyatanya terus terjadi ya. Nah sekarang ini bahkan malahan yang namanya bullying itu sudah sampai cyber itu ya. Jadi artinya menggunakan media sosial ya. Tidak hanya langsung kepada yang bersangkutan ya. Dan bullying itu ternyata Masya Allah tidak hanya lewat ucapan ya, tidak hanya verbal ya. Jadi bisa dengan fisik. Ya. Makanya jadi ketika ada pemukulan terhadap murid satu dari murid yang lain ya. Itu bagian bagian dari penghinaan ya. Dan itu kekerasan ya, kekerasan itu. Makanya sekali lagi harus betul-betul dicegah itu, dan itu tugas kita bersama itu untuk mendidik anak-anak kita supaya menghindari tadi itu ya, ihtiqar terhadap murid yang lain itu ya, memandang rendah, menghina, mengolok-olok, mencaci maki, bahkan sampai pada level tadi bisa saja dengan bentuk-bentuk tindakan fisik gitu. Ya. Itu jangan sampai terjadi mudah-mudahan. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang adab-adab guru ini sudah kita bahas tuntas ya. Agak panjang ini ya, berbeda dengan kemarin adab guru yang kita hanya butuh satu pertemuan, ini kalau tidak salah sampai 4 kali pertemuan ya. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan pembahasan tentang hukukul walidain, hak-hak orang tua ya. Jadi ini memang sekali lagi kitab akhlak yang relatif simple ya, sederhana, tapi poin-poinnya saya kira sudah sangat jelas ya, penting, dan mudah-mudahan itu kemudian bisa membantu kita untuk memahami akhlak sebagai seorang muslim, sehingga nanti kita bisa berakhlak sesuai dengan tuntutan akhlak muslim ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.